Sukacita dan damai sejahtera. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan masih sehat, masih kuat. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Saya ajak kita semua, mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, arahkan kepada Tuhan, karena saya percaya Tuhan akan memberkati kita sore ini dengan sukacita dan sejahtera. Mari saja kita untuk berdoa. Tuhan Engkau baik sore hari ini. Seberapapun kami yang hadir sore ini, Engkau tetap memberkati kami Tuhan. Engkau hadir dimanapun, apapun yang kami bawa sore ini, pergumulan apapun kami percaya di bawah Tuhan, dalam tangan-Mu kami mendapatkan jawaban, kelegaan, sukacita sore ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Mari kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Dan Engkau mendapati ada hal yang salah dalam hidup kami Tuhan, ampuni kami, biar kami masuk ke hadirat-Mu dengan sukacita, dengan damai dan sejahtera Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku rindu selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi yang duduk di atas, aku muliakan dan Tuhan, Kaulah nyanyi, katakan ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Aku muliakan dan Tuhan.
istirahatku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati perhatian. Menyanyi Hosana, menyanyi Hosana, bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah menyanyi Hosana, menyanyi Hosana, Hosana, dan duduk. Yes, kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak menyanyi Hosana, menyanyi Hosana, 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 yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah menyanyi Hosana, Hosana, menyanyi Hosana, bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang ku nyanyi Hosana, bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang semoga kita semua berdiri Dia di tempat dan menyanyi Hosana. Menyanyi Hosana, Hosana, bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Menyanyi Hosana, menyanyi Hosana, Hosana, bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Layak disembah,
disembah, Kau layak disembah, Kau Allah pemelihara, Kau Allah penolong kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, Bapa. Terima kasih. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Ubah hatiku seperti hatimu, terus berkenan bagimu. Dengan untuk hatimu selalu. Dan ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hati, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang kuning, bentuk hatiku selalu. Dan ku menjadi ciptaan baru, ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Kuduskan hatiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami sore ini. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan. Biar anugerah rahmat-Mu turun di atas kami sore ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yang mau memuji Tuhan katakan amin. Mari disalaman kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Ya. Oke, Bapak Ibu, mari bersama saya kita akan nyanyi lagu dangdut sore ini, Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino, dino ini Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino, dino ini Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Ya. Saben dino, dino ini Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Mana jogetnya? Sampai dino ini Gandol
Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sampai kita lagi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sampai kita lagi Gandol Gusti. Sebentar. Pas Gandol Gusti tangannya diangkat Bapak Ibu. Jadi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Nah, harus sama-sama loh Bapak Ibu. Ayo sekali lagi. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sampai kita Gandol Gusti, tangannya Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sampai kita Gandol. Sekali lagi terus semangat. Gandol Gusti, yes. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Amin. Sampai kita Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, yes. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sampai kita Gandol. Kulo amu percaya, kulo amu percaya, ora bakal diloko. Suaminya, hatiku rasa, hatiku rasa senang. Ada kita kulo Gandol Gusti. Kulo amu percaya, kulo amu percaya, ora bakal diloko. Nanging uripku kulo selaminya. Hatiku rasa tenang, hatiku rasa senang. Saben dina kulo Gandol, saben dina kulo Gandol Gusti. Saben dina kulo apa? Gandol siapa? Haleluya. Oke, tetap Gandol Gusti Bapak Ibu Saudara. Apapun masalahnya, Gandol Gusti. Amin. Oke, silakan dulu. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan sore ini. Mari saya ajak kita untuk nyanyikan lagu ini. Mungkin lagu ini baru Bapak Ibu Saudara, tapi tidak apa-apa kita nyanyikan. Jujur kataku tak sanggup menghadapi semua depanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaat. Namun meskipun kau belum dan tetap menyembahmu, bukan bernyanyi dan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tak percaya
ulangi lagu ini. Tujuhkan dan ku rasa sebebanmu, nantikan menjawab tolak untuk menyerah. Menolong dalam sesat, pun meskipun kau perlu yang engkau mengasihi, bahkan di dalam hatiku kau menyembah, bukan bernyanyi seperti waktu percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, lagu pengharapan, bukan berserah, bukan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihi, bahkan di dalam hatiku kan menyembahmu. Pada hambanya saya persilakan, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, bukan berserah. Kalau aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihi, bahkan di dalam hatiku kan menyembah. Baiklah kami berdiri.
ajaib. Namamu dibesarkan, ditinggikan, dipuji dan dimuliakan di tempat ini. Dan kami percaya ketika kami meninggikan namamu Tuhan, maka Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepadamu, menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang kami panggil namanya, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengizinkan kami datang kembali beribadah kepadamu. Bukan rutinitas, tapi kami tahu kami harus bertemu dengan Engkau secara pribadi lepas pribadi Tuhan. Bukan karena kami harus datang ke gereja beribadah, tapi kami rindu bertemu muka dengan Engkau Tuhan, mengalami Engkau sendiri dalam ibadah seperti ini Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, perdengarkan suara-Mu kepada kami. Kami rindu Tuhan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin kuat di dalam Engkau, berakar di dalam Engkau dalam menghadapi hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Saya tadi harus mengungsikan Gabriel ke mana? Ke mobil. Ya, puji Tuhan. 20 Oktober tahun minggu lalu kita sudah punya presiden dan wakil presiden baru. Amin. Kita punya pemimpin negara yang baru. Dan selepas itu mereka langsung masuk camp, ya, camp militer ya di Akmel Magelang. Artinya kan kita melihat bahwa Pak Prabowo sebagai presiden itu serius ya dalam melakukan pekerjaannya yang di awal tahun pemerintahannya ini ya, 5 tahun ke depan, dengan istilah kata itu menerjunkan para menteri yang belum mungkin seumur umur belum pernah camping ya, walaupun katanya netizen itu mah bukan camping, glamping, karena tempat dia tidur aja masih bagus ya, apalah namanya. Artinya kan mereka bersedia untuk dididik secara militer. Saya tadi dari kemarin saya ikutin beritanya, makan aja mesti ikutin jam ya, nggak boleh seenaknya. Namanya di militer ya, di Akmil, akademi militer ya, semua harus sesuai dengan aturan-aturan kemiliteran. Makan harus sesuai jam, mandi harus sesuai jam, ya kan, nggak boleh meleset gitu. Artinya kan sedang diajarkan disiplin. Dan yang saya baca dari berita itu mendidik para menteri untuk saling bekerja sama. Ini sesuatu yang baru di pemerintahan kita ya. Kabinet Merah Putih ini, para menteri baru ini, mereka diterjunkan masuk ke dalam camp militer. Puji Tuhan, kita berdoa 5 tahun mendatang pemerintahan negara Republik Indonesia ini boleh berjalan dengan baik. Walaupun kita ya semua masih bertanda tanya ya, perekonomian pun saya dengar dari beberapa teman agak sedikit lesu. Ada beberapa istilahnya tuh massive layoff, PHK besar-besaran terjadi. Mungkin di berita tidak terlalu banyak didengarkan, tidak terlalu banyak ada infonya. Tapi pelaku-pelaku bisnis mereka mengatakan bahwa terjadi massive layoff, terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa makan dan minum dengan baik ya. Kita masih bisa menikmati kehidupan yang baik di Kota Malang, walaupun kota kecil. Tapi saya bersyukur ya, dibandingkan Jakarta, tingkat pengeluaran kita sebagai keluarga itu kan besar ya. Bandingkan Malang mungkin lebih rendah. Tapi apapun itu kita bersyukur, kita terus berdoa bagi Indonesia. Karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa, tapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia. Amin. Jangan bosan ya berdoa untuk Indonesia, berdoa juga untuk pilkada bulan November nanti. Ini kan sudah ketahuan calon-calonnya siapa. Kalau nggak salah 3 calon ya, 3 calon besar. Kita doakan Tuhan akan memilihkan yang terbaik untuk Kota Malang dan juga Kabupaten Malang. Ya, orang yang benar-benar bersih, yang bisa memerintah kota ini, membawa kepada pembaharuan dan perbaikan. Oke, kita sore ini kita akan belajar satu hal. Kenapa saya mengangkat tema ini? Jadi gini, Tuhan itu berbicara kadang-kadang melalui kejadian-kejadian yang
terjadi setiap hari. Dan toh itu jadi membuat saya juga belajar. Beberapa waktu lalu saya kan punya grup dengan ibu-ibu, mami-mami lulusan dari SMP 5 Penabur Cipinang. Kita sampai hari ini masih punya grup, walaupun gak banyak, cuma berdelapan kalau nggak salah, tapi kita tetap keep in touch ya. Waktu kemarin saya ke Jakarta, saya sempatkan datang bertemu mereka senang banget. Sampai kita mau diusir dari restoran karena kelamaan, udah mau tutup mereka. Nah, ada satu pembicaraan yang menarik hati saya. Nah, anak-anak berarti anaknya udah SMA, seumuran Michael ya. Anak-anak SMAK 7 Penabur Cipinang, yang kelas 12 itu mereka retret ke Bogor, ke Kinasi. Nah, mulailah tuh mami-mami itu baper. Aduh, aku kangen sama anak belakang. Ya Tuhan, baru ditinggal berapa hari sudah kangen ya. Ya anak saya juga baru balik tuh dari Surabaya. Ya ada kangennya juga, tapi kayak biasa aja lah ya, namanya anak cowok. Tapi ada yang begitu, sampai bajunya dibawa, dipakai supaya dia bisa melekat dengan anaknya gitu. Nah, hari ini kita belajar. Ada sisi baiknya, tapi ada juga sisi gak baiknya. Kita belajar sore hari ini, let go and let God. Let go artinya kita belajar untuk melepaskan. Dan let God artinya kita membiarkan Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih. Ya, belajar melepaskan dan mengenal karya Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehilangan. Kalau cerita tadi, ini kan baru masuk SMA, nanti gimana kalau dia kuliah? Ya, kuliah jauh dari orang tua, sama kayak Catherine. Mamanya, bapaknya di Jakarta, anaknya kuliah di Malang. Ini bapaknya sampai hari ini kayaknya masih sedih. Ya, masih sedih. Katanya setiap hari video call ya. Setiap hari video call. Luar biasa. Saya bilang baru sampai Malang. Gimana saya yang sampai ke Belanda? Mau video call belum ada waktu itu video call. Saya ingat saya sakit waktu itu. Nangis aku di tempat tidur. Nangis sampai aku ngadu sama tante di Belanda. Terus dia bilang gini, ya namanya orang sudah lama tinggal di sana ya, dia cuek aja gini. Berdoa saja, bersyukur, pasti kamu sembuh. Ya udah mau gimana ya. Cuman kan kadang-kadang kita ya namanya anak perempuan ya, lagi sakit, jauh dari orang tua, biasanya ada yang bikinin bubur lah, bikin teh panas lah, ini kita bikin sendiri. Gitu. Kalau masih dekat-dekat ya kita masih bisa pulang. Nah ini menempuh jarak beribu-ribu kilometer, ya kan? Nah, kita belajar bersama sore hari ini. Kita coba lihat ayatnya di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Ini kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa itu terjadi dalam kehidupan kita. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu ingat-ingat lagi. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Tidakkah kamu mengetahuinya? Ya, jadi firman Tuhan dengan jelas bilang kita harus melupakan apa yang sudah berlalu, sudah terjadi. Bahkan juga untuk keadaan di mana kita harus berpisah jauh dengan orang-orang yang kita kasihi. Misalnya karena pekerjaan, karena sekolah harus berpisah, ya. Kita harus berusaha untuk bisa melepaskan. Karena itu kan masing-masing ada kepentingannya gitu. Sama seperti saya sama Pak Moses, ini jujur aja loh sebenarnya agak berat. Agak berat ya, kita hidup terpisah seperti ini agak berat sebenarnya. Kadang-kadang kita kalau lagi, ya saya pribadi, kalau misalnya kita lagi banyak pikiran ya, suntuk, kita memikirkan ada beban, ada apa, kita kan nggak bisa langsung berbagi dengan suami. Kita mesti tunggu dia free dulu di sana. Biasanya malam mau tidur baru kita telepon. Kalau kita sama-sama kayak Pak Heri sama Ibu Lia kan enak, langsung cerita, langsung ngobrol, bisa saling curhat. Lah kalau saya mesti nunggu waktu dulu. Nah itu sebenarnya berat gitu loh. Tapi di sini Tuhan bilang ya harus belajar melepaskan supaya Tuhan sendiri yang ambil alih.
Karena kan kita, contoh kehidupan kami, ya kita harus hidup terpisah. Karena memang ada tujuan ilahi. Bukan karena mau-maunya kita. Dari awal pun sebenarnya gembala rayon kita agak menentang. Tapi ya nggak gimana, ini harga yang harus kita bayar. Ya, anak sekolah jauh dari kita pun, ya itu karena dia diterimanya di universitas tersebut. Kan bukan mau-maunya dia. Ya, mau-maunya dia juga sih, dia milihnya situ. Tapi kan kalau dia sudah diterima di universitas negeri tersebut, kayak Catherine diterima di UB, itu kan sesuatu yang luar biasa. Artinya Tuhan sudah menempatkan dia di sana karena Tuhan punya rencana buat dia di sana, di UB, ya. Atau di mana? Teman saya yang mami-mami dari penabur itu, anaknya empat orang, cewek semua, luar biasa. Yang pertama lulusan Ilkom, ilmu komunikasi dari Unair. Yang kedua, sekarang lagi kedokteran gigi di Surabaya juga, Unair juga kalau nggak salah. Yang ketiga, teknik apa gitu, ITB. Tiga-tiganya di luar Jakarta. Tinggal adanya yang bungsu ini kelas 2 SMA. Jadi dia bilang gini, Kak, aku sudah biasa anak-anakku pergi jauh dari aku udah biasa. Padahal mereka anak perempuan, ya. Kita jangan sampai menghambat cita-cita anak untuk masa depan dia, karena kita nggak bisa lepas dari dia. Kita belajar, melepaskan itu memang ada harga yang harus kita bayar, tapi itulah yang harus kita lakukan. Ada satu cerita, dan itu benar-benar terjadi di cerita dari teman-teman kami di Jakarta. Bapak ini anaknya 2 perempuan, yang satu sudah bekerja di salah satu BUMN di Jakarta. Nah, adiknya diterima di salah satu bank pemerintah. Mereka dua-duanya lulusan dari universitas negeri, satu dari Semarang, satu dari Jogja. Nah, adiknya ini harus adiknya itu setelah training kan di bank pemerintah ini, di bank pemerintah itu mereka ada training. Nah, setelah training dia mendapatkan penempatan di Sulawesi. Apa yang dilakukan bapaknya? Ngomong dong, kalau bisa jangan ke Sulawesi. Kalau saya kangen gimana? Ini bapak loh, bukan ibu. Kalau saya kangen sama anak saya ini bagaimana? Terus kita bilang, ya udah tinggal aja berangkat ke sana, tengok anaknya. Orang masih Sulawesi, belum sampai luar negeri kan, belum sampai Papua lah. Papua mungkin butuh waktu. Ini baru sampai Sulawesi. Berusaha dong. Itu anak diusahakan, dan itu akhirnya kita campur tangan. Kebetulan kita punya teman baik yang ada di bank tersebut. Kita minta ada dispensasi. Akhirnya apa? Dipindahkan dong. Nggak jadi ke Sulawesi, ke Palu kalau nggak salah, pindahin ke Bekasi. Saking bapaknya nggak bisa ngelepasin anaknya, begitu terikatnya ya. Makanya saya bilang gini, Pak, nanti kalau anaknya menikah, bapak ikut, bapak temenin. Ketawanya dia, ya nggak bisa juga kan. Masa kalau misalnya nih ya, Ibu Lia ya, Clara nanti menikah, Pak, Ibu Lia ikutin dia? Ya enggak dong. Biar dia mandiri, belajar sendiri, hidup mandiri, membina rumah tangga sendiri. Ngapain kita ikut campur tangan lagi? Kita sebagai orang tua hanya berfungsi sebagai penasehat, tidak lebih dari itu. Tidak boleh campur tangan dalam keputusan yang dibuat oleh anak-anak kita dalam rumah tangga mereka sendiri. Kita hanya sebagai penasehat. Ini belum menikah loh, baru penempatan tugas. Padahal setahu saya ya, kalau dia bisa dia mau ditempatkan di luar pulau, itu dia naiknya cepat, karirnya naiknya cepat. Ya, tapi karena papanya nggak bisa lepas dari anaknya, akhirnya diposisikan di Bekasi. Ya udahlah, dari rumah ke Bekasi paling sejam. Jadi ini ya, ini salah satu kendala. Makanya kita belajar sore hari ini, apa yang masih belum bisa kita lepaskan dari kehidupan kita pribadi. Mungkin bukan anak, mungkin ada hal-hal lain yang belum kita bisa lepaskan. Sore ini kita belajar bersama. Nah, melepaskan itu artinya kita menyerahkan apa yang di luar kendali kita, berserah sepenuhnya kepada Tuhan.
Kita nggak bisa mengendalikan kehidupan seseorang, walaupun dia itu anak kita. Anak kita punya kehidupannya sendiri. Anak kita punya tujuan hidup sendiri, ya. Anak kita itu punya visi, cita-cita sendiri. Kita orang tua nggak bisa memaksakan. Harus begini, nggak bisa. Itu udah zaman dahulu kala. Waktu kita masih waktu zaman saya, mungkin zamannya Ibu Riris, Ibu Rita, Pak Boro, kita mungkin gitu ya. Orang tua kita memaksakan kehendak. Ini saya contohnya yang dipaksakan kehendak orang tua. Saya itu nggak suka hitung-hitungan, saya nggak suka mata kuliah ekonomi, accounting segala macam. Tapi almarhum ayah saya paksa saya masuk sekolah bisnis. Pusing kepala. Tapi puji Tuhan bisa selesai dengan baik. Nah, sama dengan zaman ini, apalagi zaman sekarang, generasi Z itu, Gen Z itu gak bisa kita perlakukan sama seperti generasi zaman kita. Gak bisa dipaksakan, gak bisa harus gini, harus itu, gak bisa. Mereka bisa berontak. Ya, makanya kita harus belajar untuk menyerahkan apa yang di luar kendali kita, termasuk ya anak-anak kita. Kita gak bisa paksa kamu harus gini-gini. Contoh kayak Michael, awal-awal bilang, ya aku mau masuk UB, aku mau masuk biotek, berubah lagi. Baru kelas 15 soalnya, baru kelas 11, jadi ya masih banyak. Dengar sini, pengen ini, dengar ini, ingat, susah lah. Ya, termasuk juga misalnya anak-anak yang sudah lulus sekolah, kuliah, udah jadi sarjana, kita juga nggak bisa memaksakan mereka untuk bekerja di mana. Itu kan semua pekerjaan, bidang pekerjaan itu adalah berkat Tuhan. Kalau Tuhan mau menempatkan dia di sini ya sudah relakan. Misalnya Clara nanti dapat pekerjaan di luar Kota Malang, ya wes terima aja. Kalau prinsip saya, selagi kita masih muda, kita masih punya kesempatan banyak bekerja untuk meraih cita-cita kita, lakukan gitu. Karena kita orang tua hanya sekarang bertugasnya hanya untuk memberi nasihat. Kalau misalnya umur kayak balita, itu kita masih bisa paksakan. Harus gini, bisa. Tapi begitu dia lepas dari SD pun sekarang, anak-anak SD pun sekarang sudah bisa, bukan memberontak. Mereka bisa memberikan pendapat mereka sendiri. Jangan salah, anak sekarang ini luar biasa. Gara-gara perkembangan teknologi ya, mereka bisa dapat informasi, mereka bisa bukan menentang, bisa menyatakan pendapat, memberikan pendapat sendiri. Kalau mereka rasa, itu nggak sesuai dengan saya. Itu anak zaman sekarang. Yang dulu kita masih SMP, ini contoh acara-acara keluarga, ikut. Anak zaman sekarang nggak bisa, apalagi anak laki-laki. Jadi kalau kita mau melepaskan segala sesuatu yang merintangi jalan kita, yang mengikat kita, kita harus menyerahkan apa yang di luar kendali kita. Kita berserah sepenuhnya sama Tuhan. Karena firman Tuhan tadi bilang dengan jelas, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Tidakkah kamu mengetahuinya? Jadi belajar untuk melepaskan. Contoh, bukan hanya soal anak. Seperti yang pernah saya saksikan di sini. Ketika duit saya tiba-tiba tidak bisa saya cairkan karena tempat saya berinvestasi itu mengalami masalah, gagal bayar. Secara manusia, saya akan berusaha sekuat tenaga gitu. Tapi di situ di satu titik Tuhan bicara, lepaskan. Ya udah, akhirnya saya bilang, Tuhan, oke, saya lepasin. Perkara ini saya nggak mau berusaha lagi segala macam. Saya hanya minta Tuhan sendiri campur tangan. Waktu saya dengan rela, dengan ikhlas melepaskan, nggak butuh waktu lama. 1 minggu kemudian Tuhan kembalikan uang saya seutuh-utuhnya tanpa ada potongan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Apapun saudara punya sesuatu yang tidak bisa dilepaskan, belajar untuk melepaskan. Ini contohnya kayak mami saya. Ya, sebenarnya saya agak kasihan juga sih, karena beliau sudah tahun ini 84 tahun. Jadi adalah duit beliau, ya,
cukup lumayan lah untuk seorang janda. Lumayan lah duitnya kalau buat saya mah luar biasa gitu ya. Investasikanlah beliau ke suatu tempat. Ternyata tempat itu, perusahaan itu pun mengalami hal yang sama dengan saya. Tetapi masalahnya owner dari perusahaan tersebut sudah masuk penjara. Kalau saya dulu enggak. Yang punya perusahaan itu masih berkeliaran, duitnya masih banyak gitu loh, masih ya tergolong orang kaya. Nah kalau yang perusahaannya mami saya ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lah orangnya yang punya masuk penjara. Saya sudah pernah ngomong sama beliau, saya bilang udah mak, jangan dipikirkan, lepaskan aja. Saya cerita pengalaman saya, ya namanya emak-emak ya, sampai hari ini dipikirin loh. Jadi akhirnya membuat nama beliau sudah lansia, sudah 84 tahun. Cara berpikirnya beliau dengan cara berpikir kita kan berbeda. Zamannya aja udah berbeda. Jadi beliau masih tetap berharap bahwa duit itu akan kembali. Tapi buat saya itu impossible, nggak mungkin akan kembali. Kalau kita lihat, ini kita lihat realitasnya, yang punya aja masuk penjara, dan pengembalian itu dicicil selama berapa puluh tahun gitu loh. Ini kan waktu zaman kemarin pasca COVID itu kan banyak perusahaan investasi yang gagal bayar. Makanya ini pesan moralnya, kalau mau berinvestasi cek dulu perusahaannya ya. Jangan sampai salah berinvestasi. Lebih baik investasikan di perusahaan plat merah, artinya di perusahaan BUMN supaya aman. Kalau misalnya perusahaannya pahit, pemerintah akan menanggung. Kalau bukan swasta, belum tentu. Jadi itu, makanya saya lihat ibu saya sampai hari ini ya begitu, karena dia belum bisa melepaskan itu kan kayak sesuatu miliknya dia merasa itu miliknya dia, uang saya gitu loh. Jadi dia nggak bisa melepaskan, akhirnya gimana ya, jadi cenderung jadi negatif gitu ya, suka ngomong yang pokoknya yang nggak enak gitu loh. Nah saya lihat ini karena efek dari duitnya itu yang nggak bisa kembali. Nah kalau kita ngalamin kayak gitu, yuk belajar. Tuhan bisa memberkati dengan cara apapun, amin. Dengan cara apapun, Tuhan bisa mengembalikan dengan cara apapun. Yang penting hati kita harus benar dulu di hadapan Tuhan. Tuhan bilang jangan melekat sama harta. Jadi kaya boleh nggak? Boleh. Tuhan nggak larang kok kita jadi kaya, punya harta. Tapi hati kita jangan melekat sama harta. Kayaknya dipekap. Wah dia nih. Cara kita menguji kalau hati kita tidak melekat sama harta, kita akan rajin memberi. Kita akan rajin menabur. Semakin kita menabur, semakin kita memberi. Lihat, Tuhan akan melipat gandakan kembaliinnya kepada kita tuh luar biasa. Saya nggak asal ngomong karena saya dan Pak Moses alamin. Walaupun dalam keterbatasan, kita berusaha belajar tetap memberi, menabur. Dan kita lihat sampai hari ini pemeliharaan Tuhan sempurna kok. Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Tuhan nggak pernah izinkan kita kekurangan makanan. Ini saya kemarin baru ngalamin. Simple banget. Saya itu suka sourdough. Sourdough itu roti yang difermentasi, jadi gluten free, ya. Itu agak mahal sebenarnya. Kalau kita lihat di bakery itu sourdough ini agak mahal, di atas 20 ribuan. Kemarin pas saya kembali ke Jakarta, ada teman infokan di daerah Tebet ada enak. Cuman saya nggak sempat pesan. Dilala kemarin berapa hari lalu. Oh hari Kamis, Jumat. Saya baru pulang dari bawa biang terapi, baru sampai di garasi. Ada anak temannya Michael datang. Tante mamanya Michael kan? Iya. Kamu sudah datang ke sini masa kamu nggak tahu namanya Michael? Iya nih ada titipan dari mama. Sourdough luar biasa. Simple. Gitu ya. Artinya waktu kita tidak membiarkan hati kita melekat pada sesuatu, kepada anak, kepada harta, kepada pekerjaan, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Ya.
Nah, apa yang harus kita lepaskan? Ini yang penting juga. Apa yang harus kita lepaskan? Kita punya masa lalu, semuanya punya masa lalu. Amin. Ya, sebelum kita menikah ya, kita punya masa lalu. Sebelum bertemu Pak Boru, bertemu dengan kekasih hatinya, ada semua masing-masing pribadi ada masa lalu. Apakah masa lalu itu bisa kita batalkan? Gak mungkin dong, masing-masing punya masa lalu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah lepaskan. Gak usah pikir lagi hal-hal yang dahulu. Orang firman Tuhan yang jelas kok, lepaskan, lupakan hal-hal yang dahulu. Karena kalau kita terus ingat-ingat yang dahulu, kita akan terhambat pergerakan kita mencapai tujuan Tuhan. Oh dulu, selalu ngomongnya dulu begini, dulu begitu ya, selalu ngomongnya dulu. Kan sudah lama, sudah lewat. Hadapi yang sekarang udah gimana? Ya, jadi poin yang pertama adalah lepaskan masa lalu yang tidak dapat dibatalkan. Tapi jangan salah, iblis akan berusaha mengintimidasi kita dengan mengingat-ingatkan kita hal-hal yang dahulu yang mungkin kita salah di hadapan Tuhan. Bohong kamu kan dulu begini, kamu kan begitu. Jangan izinkan iblis untuk meracuni pikiran kita, mengintimidasi kita dengan segala hal yang sebenarnya sudah kita lepaskan. Ya. Lepaskan pandangan negatif tentang diri sendiri. Ada orang yang memandang dirinya, memang saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak punya talenta di situ, saya nggak punya skill di situ. Nah itu harus dilepaskan. Pandanglah dirimu bahwa engkau adalah ciptaan yang berharga dan mulia. Tuhan sudah menciptakan kita. Ingat, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita punya kemampuan, kita punya talenta, kita punya skill. Itu harusnya di atas rata-rata. Karena kita ciptaan Tuhan. Tuhan tuh menciptakan manusia itu gak ada yang ecek-ecek. Semua diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya kita punya imago Dei, kita punya gambar dan rupa Allah. Kita punya kemampuan lebih. Kita punya kreativitas lebih. Kita punya kepintaran lebih. Tinggal kita menggali. Jadi jangan lagi memandang diri dari hal-hal yang buruk, nggak bisa. Jangan pernah kita perlu namanya menghargai diri sendiri. Gini, contohnya begini. Ini beda ya, self respect sama self pity. Kalau self pity itu apa? Suka mengasihani diri sendiri. Memang saya anak dari keluarga broken home, bla 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 bla. Akhirnya selalu gak bisa keluar dari masalah ini, selalu kalah, gagal. Karena merasa dirinya gak berharga. Kalau kita self respect, kita harus menganggap gini, walaupun saya agak besar badannya, tapi saya sehat kok. Saya bisa melakukan hal yang lebih daripada orang lain. Walaupun saya mungkin IQ-nya ya rata-rata, saya bisa melakukan hal yang lain, misalnya dengan kreativitas, dengan kemampuan saya yang lain. Saya memang tidak cantik, tapi saya percaya ada sesuatu yang membuat saya berbeda dari orang lain. Ya, terutama ibu-ibu perempuan suka mau banding-bandingkan, padahal dibilang ojo banding-banding ya. Suka mau lihat ini, jangan lihat artis, jangan lihat orang-orang artis-artis Korea, itu salah. Lihat Yesus, bahwa Yesus sudah menciptakan saya serupa dan segambar dengan Dia. Berarti apa yang sudah cetakannya Tuhan itu pasti terbaik. Gak ada orang yang jelek, gak ada orang yang gak cantik, semuanya ganteng. Tergantung cara kita memandang diri kita. Ya. Kemudian lepaskan luka masa lalu. Nah ini yang seringkali menghambat. Kita nggak bisa maju-maju, kita nggak bisa ngalamin terobosan-terobosan dalam hidup kita karena kita selalu ingat-ingat luka masa lalu. Pernah disakiti, pernah dikhianati, pernah dibuat kecewa, kepahitan. Yuk lepasin supaya kita bisa maju, bergerak bersama-sama untuk meraih janji Tuhan. Saya puji Tuhan ya, puji Tuhan banget. Tuhan membuat saya
Saya nggak mau simpan-simpan amarah dalam hati saya. Percuma, sampah. Lebih baik saya suruh buang sampahnya keluar. Saya nggak suka menaruh dendam, sakit hati sama orang lain. Kalau dia bersalah, ya sudah saya ampuni, saya maafkan. Itu kan urusannya dia sama Tuhan. Kalau dia nggak mau maafkan saya, mengampuni saya, urusannya dia sama Tuhan. Yang penting dari saya sudah ampuni. Saya nggak mau simpan kecewa. Kalau saya mengalami kekecewaan, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya kecewa, kenapa dia begini. Saya lapor sama Tuhan, ngapain saya lapor sama orang lain, lapor langsung sama Tuhan. Direct line-nya kita ada sama Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Apa nama isinya apa? Yeremia 33 ayat 3. Ada yang hafal? Itu kan direct line-nya kita, akses tanpa batas kepada Tuhan. Sama langsung cari. Lepaskan kesalahan yang pernah dibuat. Kita pernah berbuat salah, oke, tapi lepaskan. Jangan disimpan-simpan, jangan dipegang terus. Lepaskan kemarahan yang menguasai pikiran kita. Lepaskan semuanya. Jadi gini, jangan membuat masa lalu menghambatmu berjuang meraih impianmu. Ya, ada masa lalu, tapi lepaskan. Ya, ada kekecewaan masa lalu, lepaskan. Beresin sama Tuhan, supaya itu tidak menghambat kita untuk meraih janji Tuhan di depan. Oke, itu poin pertama tentang melepaskan. Ketika kita belajar untuk melepaskan, oke, kita sudah lakukan. Tapi ada poin kedua yang membuat kita terhambat dalam kita meraih janji Tuhan. Apa? Ketakutan. Ketakutan itu apa sebenarnya? Lanjut. Ketakutan adalah membiarkan segala sesuatu tetap berada di dalam kita sendiri. Tetap digenggam, ketakutan. Nanti anak saya gimana masa depannya? Kalau dia tinggal jauh dengan saya, gimana? Saya mau bilang begini, gak usah ngomong kalau anak kita berbeda kota dengan kita. Anak kita keluar dari rumah aja bisa menimbulkan ketakutan buat kita, ya. Makanya saya selalu hampir setiap pagi sebelum Michael keluar rumah, saya selalu doain dia tumpang tangan. Karena kan saya yang ada di rumah, kalau ada bapaknya saya suruh bapaknya yang tumpang tangan, berkatin dia. Untuk dia keluar dari rumah, kita serahkan dia sama Tuhan. Sebagai ibu, takut gak dengan pergaulan zaman sekarang? Takut. Apalagi di Kota Malang sekarang ini pergaulannya sudah masuk tahap red flag. Ya, hati-hati. Banyak kasus-kasus yang saya baca di berita, ini bukan berita hoax ya, ini berita terjadi. Ya, karena lihatnya langsung di info Malang Raya. Ini benar-benar terjadi. Kalau kita tetap pegang yang menjadi ketakutan kita nggak bisa melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai. Jadi begitu anak itu keluar dari rumah, saya serahkan dia sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan senantiasa menyertai dia. Makanya di rumah itu anak harus ditanamkan nilai-nilai kekristenan yang kuat. Supaya ketika dia di luar rumah, dia akan ingat bahwa ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita takut masa depan anak-anak, kita kan nggak bisa mengubah hidup mereka. Kita nggak bisa merancangkan masa depan anak-anak kita. Serahkan sama Tuhan, jangan dipegang terus. Kalau misalnya suatu waktu Clara ternyata dapat tawaran pekerjaan gajinya wow gitu, tapi jauh misalnya di Papua, Ibu Lia Pak Heri harus lepasin. Saya percaya dia akan. Jangan Papua. Ini kan cuma contoh Bu, contoh. Saya percaya dimanapun dia ditempatkan, dia akan tetap percaya Tuhan menyertai ya. Gak perlu takut, gak perlu khawatir keadaannya dia gimana ya. Karena Tuhan yang menjamin hidup kita. Tuhan, waktu kita menyerahkan di anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan. Gak usah anak-anak, suami. Bapak Ibu emang pikir saya gak khawatir, saya gak takut. Saya takut. Apalagi Ibu Gembala Rayon saya pernah ngomong begini. Saya sampai hari ini saya masih ingat dan saya geli. Nancy, kalau mau saya pelayanan di luar, kamu harus dampingin dia. Kemanapun kamu harus dampingin dia.
Gue dalam hati ngomong gini, tante enak banget ya ngomongnya. Tante gak lupa, anak gue yang nomor 2 kan gak bisa dibawa seenaknya gitu loh. Kita harus lihat situasi dan kondisi. Terus dilanjutkan begini. Itu yang membuat saya geli banget dalam hati. Dia bilang gini, Moses kan ganteng. Haleluya, puji Tuhan. Ini contohnya ada nih. Ini kopasnya Pak Moses nih. Moses kan ganteng, masih muda lagi. Kamu gak takut? Kenapa kamu masih takut? Satu kali dia pelayanan di salah satu GBI di Karawaci. Break ibadah kedua, ibu-ibu pengerja kumpul. Nah dia duduk, dia ada di ruangan khusus gitu, ruangan hamba Tuhan. Mereka ngobrol, mereka nggak sadar, dia dengar, dia nguping. Bukan nguping sih, nggak sengaja dia dengar. Ibu-ibu ini ngomongnya begini. Pendetanya tadi ganteng ya, masih muda lagi. Pendetanya tadi ganteng ya, masih muda lagi. Tapi dia habis itu dia pulang. Saya kan sama anak-anak tunggu di mobil. Kita ibadah yang kedua kita nggak ikut, kita tunggu di ibadah kedua baru kita naik. Terus dia bilang gini, lalu di situ bangga? Ya enggak, kan aku cerita sama itu banyak kejadian-kejadian, nggak usah jauh di gereja di Raden Inten pernah ngalamin kejadian. Ibu Rita sama Ibu Riris mungkin nggak tahu, Pak Heri sama Pak Lia mungkin nggak tahu. Itu awal-awal kita baru masuk ya, tahun-tahun pertama. Jadi ada anak perempuan, udah dewasa sih. Dia selalu duduk di belakang Pak Moses. Ibu Rita tahu kan Pak Moses duduknya di mana? Di bangku paling depan. Nah dia di bangku yang nomor 2. Ini sorry to say ya, kayaknya badannya masih lebih bagusan dia. Dia masih gadis, tapi badannya overweight gitu ya. Kita kan biasa gitu ya. Oh dia mungkin memang kita sudah tahu, kita udah notice ya. Ada jemaat itu suka kalau sudah di satu posisi dia nggak akan pindah ke tempat lain, benar nggak? Ya di Kecilnya juga gitu kan. Kalau si Tanto dari situ dia nggak mau pindah, si Om dari situ dia nggak mau pindah. Dia merasa itu sudah posisi yang paling enak. Nah kita juga bikinnya begitu. Satu kali dong. Kalau di gereja kami biasa kita gembala, istri gembala, wakil gembala sama istrinya kita berdiri di depan pintu terima jabatan tangan. Ya, Ibu masih ingat ya? Keluar dong dari sini. Kerja gini dong. Sini Stefan, santai. Tangannya mama sih gini. Maksudnya apa coba? Maksudnya apa? Coba kira-kira saya sebagai orang laki-laki gimana pendapatnya? Begini, tangan untuk jabat tangan terus tangannya dikitikin gitu. Kan ada yang something wrong ya? Nah kita kan sebagai istri kalau takut wajar gak? Apalagi sekarang kita berpisah gini ya. Paling nanti minggu kedua baru dia datang. Paling juga gak lama. Nanti mungkin ada waktu datang lagi. Takut ya kita? Ibu Riris, takut gak? Takut kan? Wajar ya? Tapi kita kan berserah sama Tuhan. Dulu kami di Kupang, kami kontrak si Rai juga. Tapi istrinya Chinese, Tionghoa. Nah, Pak Moses kan sudah full timer waktu itu. Pak Moses pergi pelayanan. Ngomong gini dong si ibu ke saya. Ibu gak takut sama Pak Moses nanti kalau keluar gitu. Kenapa masih takut? Pak Moses kan ganteng, selalu ngomongnya gitu loh. Pak Moses kan ganteng, ibu gak takut. Terus saya bilang aja, ibu waktu dia keluar dari rumah, saya sudah serahkan dia sama Tuhan. Kalau dia mau ngapa-ngapain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia sendiri yang bertanggung jawab sama Tuhan. Ngapain saya mesti pikir-pikirin dia? Karena saya sudah menyerahkan ketakutan saya kepada Tuhan. Sama apapun kehidupan yang kita jalani hari-hari ini yang membuat kita takut, yuk lepaskan sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Masa depan anak-anak kita, masa depan cucu mungkin ya sudah yang punya cucu, bagaimana nanti dia pendidikannya, serahkan sama Tuhan. Ya, jangan lagi pegang terus ya. Kalau kita pegang terus misalnya nih, kalau saya takut
Moses ganteng gitu ya, saya nggak mau pergi jauh dari dia. Ngapain susahin diri? Udah gitu dia kan pelayanannya kadang-kadang dari ini pagi nggak ada kegiatan, nanti sore sampai malam baru pulang. Terus saya masih ikutin terus, ya nggak mungkin lah. Terus dia siapa yang jaga, gitu ya? Artinya lepaskan ketakutanmu. Ada seorang teolog bernama Stanley Jones, dia berkata begini, serahkanlah hal yang ditakutkan kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk menyelesaikannya bersama dengan Anda. Apa yang kita takutkan, serahkan sama Tuhan dan minta Tuhan yang menyelesaikannya bersama-sama dengan kita. Kalau kita berserah sepenuh sama Tuhan, gak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan menyelesaikan yang terbaik buat kita. Nah, bagaimana kita mengalami kemenangan bersama Tuhan? Ketika kita sudah berhasil melepaskan segala sesuatu yang mengikat kita, yang menghalangi kita, yang mau memberatkan langkah kita meraih janji Tuhan, dan yang kedua yang dimana kita selalu merasa ketakutan, takut untuk melepaskan segala sesuatu. Nah, untuk mengalami kemenangan bersama Tuhan, renungkan janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan kan bilang gini, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Pegang janji Tuhan. Tuhan, aku khawatir untuk anakku yang tinggal jauh sama aku, serahkan. Tuhan yang pelihara dia. Terus yang kemudian yang kedua, bukan karena rasa takut tetapi bertekad untuk bertindak, bukan karena rasa takut tetapi berdasarkan iman. Ya, dasarnya adalah iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, fokuskan pikiran dan hati untuk selalu percaya kepada Tuhan. Ini yang kadang-kadang agak susah untuk dilakukan, ya. Tapi percayalah, ketika kita benar-benar berharap sama Tuhan, fokus, kita akan meraih kemenangan bersama Tuhan. Kadang orang ngomong gini, gampang sekali kau ngomong percaya sama Tuhan. Loh, kita udah ngalamin kok. Waktu kita percaya sama Tuhan, waktu kita fokuskan hati dan pikiran kita sama Tuhan, kita percaya Tuhan benar-benar. Tuhan melalukan kita dari badai itu kok. Nggak selamanya kita ada dalam badai. Ada waktunya Tuhan menarik kita keluar dari badai. Asalkan kita fokusnya benar, fokus hati dan pikiran kita sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kita keluar dari badai. Ya, beberapa hari lalu, 2 minggu lalu ya, Kota Malang kan dilanda badai itu ya. Sampai saya rekam itu di depan rumah saya, mana pohon semua lagi. Saya udah takut aja kalau tumbang. Waduh. Tapi untuk pohonnya kan di luar di jurang. Wah. Coba bayangkan kalau misalnya kita ada di tengah-tengah badai. Apakah kita sanggup bertahan? Gak ada yang sanggup bertahan di tengah badai. Kecuali kita bilang ini, Tuhan pegang tanganku, jalan sama aku, melewati badai. Pasti keluar gak? Keluar. Gak mungkin gak keluar. Kalau kita bersama-sama Tuhan, minta Tuhan pegang tangan kita, keluar melewati badai. Pasti keluar, pasti jadi pemenang. Amin. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut apapun juga. Jangan pernah takut. Selagi kita masih punya mulut, kita bisa memperkatakan firman. Selagi kita masih bisa mengeluarkan suara, perdengarkan suara, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, baca firman. Itu saja kunci kekuatan kita. Gak ada yang lain. Selagi kita masih bisa bersuara, lakukanlah yang namanya doa profetik. Tahu doa profetik? Sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum kita alami, kita doakan. Sama seperti Diel, kan kita belum lihat hasilnya, bicara juga belum ya. Tetapi saya selalu memperkatakan doa profetik untuk dia. Saya bilang, adek cantik, emang cantik dia kan? Semakin hari semakin cantik, luar biasa ya. Itu kuasa perkataan. Adek luar biasa, adek cerdas di atas rata-rata. Saya selalu memperkatakan hal-hal yang baik kepada dia. Walaupun belum lihat hasilnya, pasti akan terjadi sesuatu, pembalikan keadaan atas dia.
Makanya kita perkatakan doa-doa profetik itu atas hidup kita, bersama anak kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, segala sesuatu. Doakan secara profetik terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kapan terjadi? Semua sesuai dengan waktu Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah takut apapun juga. Jangan pernah takut apapun juga. Berani melepaskan segala ikatan-ikatan yang merintangi dan menghalangi jalan kita meraih janji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Satu hal yang membuat kita percaya, terakhir, ST. Yuk baca sama-sama ya. Kadang kita perlu memperkatakan dengan suara supaya telinga kita dengar. Makanya kan kalau kita baca firman, jangan baca dalam hati, membaca diperkatakan supaya telinga ini dengar. Ya. Kenapa? Itu memberikan waktu kita baca firman dengan bersuara, itu sedang membangkitkan iman kita, sedang membangkitkan gairah kita untuk percaya sungguh sama firman. Kalau kita baca dalam hati, kita kan nggak dengar secara audible gitu. Dan ini satu yang kedua, iblis pun mendengarkan apa yang kita perkatakan dari firman. Gitu. Paham sampai sini maksudnya? Contohnya begini. Saya ini orang yang penakut. Terus terang saya orang yang penakut. Saya orang yang penakut. Padahal kenapa kita harus jadi penakut ya? Tapi memang saya orangnya agak-agak penakut. Satu kali Pak Moses ajak saya pelayanan pembersihan rumah di daerah Jakarta Barat. Itu saya masuk rumahnya, saya sudah merinding loh, merinding. Luar biasa ini, luar biasa, bukan luar biasa iblis saya bukan. Saya bilang luar biasa nih orang bisa tinggal di dalam rumah ini tanpa ngerasain sesuatu yang aneh di dalam rumah ini. Saya masuk rumah itu udah gak enak saya. Doa dong saya, doa bahasa roh. Ya tapi itu kan gak usah doa kencang-kencang ya. Siapa tahu mereka gak terima kan. Saya doanya dalam hati saya percaya Tuhan, kau dengarkan doa saya. Tapi kemudian kita diajak ke satu ruangan. Katanya ruangan itu yang agak angker, ada penunggunya bagaimana? Benar kalau masuk situ langsung terus ini merinding semua, terus kayak dingin rasanya. Saya langsung ngomong, roh yang di dalam aku lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, aku dibebaskan, aku dimerdekakan, aku menang, aku jadi kuat. Saya katakan gitu supaya waktu saya ngomong gitu bukan yang saya dengar, tapi itu yang poster-poster berapanya juga dengar. Jadi pentingnya kita waktu baca firman kita perkatakan dengan suara, kita ngomongin apa yang kita baca. Ya, sekarang kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Kemenangan hari ini ditentukan oleh seberapa berserah kita kepada Tuhan, seberapa percaya kita akan kuasa Tuhan, dan menyerahkan kehendak bebas kita kepadanya. Amin. Percaya itu jangan setengah, harus sepenuhnya, 100%. Berserah itu jangan setengah-setengah, berserah itu sepenuhnya. Kalau bilang berserah, ya udah berserah. Jangan pikir, aduh ntar gimana ya, kalau saya kasih segini, nanti besok makan apa ya? Jangan. Dan menyerahkan kehendak bebas. Manusia punya namanya kehendak bebas, tapi kalau kita serahkan sama Tuhan, percayalah Tuhan yang akan melihara hidup kita. Puji nama Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Kita belajar bersama bahwa harus melepaskan dan harus menghilangkan ketakutan dari kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini. Ku percaya Kau Tuhannya, ku percaya Kau Tuhannya, tak pernah lalai menjadi
sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan secara penuh, atau apa yang menjadi ketakutan kita hari-hari ini, mari sampaikan kepada Tuhan. Mari lepaskan dan serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, Tuhan akan kasih kita masa depan yang penuh dengan kegemilangan. Masa depan kita sungguh ada dalam Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita masih terus menggenggam apa yang menjadi ketakutan kita, menggenggam terus apa yang menjadi kegelisahan kita nggak bisa meraih janji Tuhan. Akan menghambat percepatan kita untuk meraih janji Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan belum memberikan janji-janjinya, mungkin ini adalah hal yang membuat terhambat. Kalau kita terus berada dalam ketakutan kita nggak bisa berserah sepenuh kepada Tuhan, dan kita nggak bisa melepaskan segala ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bebas dari segala ikatan, apapun juga, anak, keluarga, masa depan, harta, pekerjaan, hobi sekalipun. Tuhan mau kita berserah, kita bersih, kita bebas, supaya kita bisa menerima segala janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Tapi kalau kita masih memikul segala sesuatu yang menghambat, kita nggak bisa memperoleh janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau baik. Kau belajar mengajarkan kami sore hari ini untuk ikut Tuhan itu gak susah. Ikut Tuhan itu hanya satu, percaya penuh sama Tuhan. Gak pakai embel-embel kalau begini, kalau begitu. Percaya sepenuhnya sama Tuhan. Artinya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam rencana-Mu, hidup kami ada dalam blueprint Tuhan. Dan Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, angkat segala kekhawatiran dalam hati kami. Angkat segala ketakutan dalam hati kami. Supaya kami benar-benar bisa berjalan bersama Engkau tanpa ada beban apapun. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Berbicaralah lebih lagi kepada setiap kami. Bukakan lebih lagi kepada setiap kami, supaya kami bisa menangkap maksud Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat ya. Kita coba berkat. Pengumuman untuk minggu depan kita akan beribadah seperti biasa hari Minggu jam 4 sore. Doakan supaya begini Bapak Ibu, setiap kali saya kembali ke Jakarta selalu bertanya teman-teman di sana, jumlah jemaatnya berapa? Sudah berapa jemaatnya? Saya tidak terintimidasi dengan pertanyaan tersebut. Saya tidak pernah terintimidasi karena saya tahu yang bangun ini Tuhan sendiri, yang bangun pelayanan ini Tuhan sendiri. Saya hanya bisa bilang berdoa saja, karena yang kami kejar bukan kuantitas, yang kami kejar adalah kualitas. Banyak gereja di Kota Malang, tapi kalau kami boleh ada di Kota Malang meramaikan, kita percaya Tuhan punya rencana yang berbeda. Saya nggak bukan orang yang ambisi untuk memperbesar gereja. Saya juga percaya Pak Moses juga sama. Kita nggak ada ambisi pribadi supaya nama kita terkenal atau apapun, tapi yang ambisi pribadi kami adalah kami memperkenalkan Yesus Kristus kepada banyak orang. Itu yang lebih penting, karena kita rindu kita bisa bersama-sama menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, setiap minggu apa yang saya sampaikan itu adalah hasil renungan yang Tuhan bicara melalui kehidupan pribadi, melalui pertemuan dengan orang-orang. Tuhan seperti mengingatkan sesuatu, ya. Tapi percayalah, Tuhan belum selesai bekerja buat
wadah ini, juga buat Bapak dan Ibu semua. Kemarin ini sedikit saksian. Kemarin hari Selasa saya selesai mengajar jam 9, setengah 9 kurang di Jakarta. Pak Moses pesanin saya tiket pulang naik pesawat. Jam berapa naiknya? 3.40 subuh. Haleluya. Jadi saya dari Kelapa Gading, saya naik Grab sampai ke Terminal 2 di Bandara Soekarno-Hatta. Saya sampai di sana tuh sekitar jam 9, 10, setengah 10 atau jam 10 ya. Saya berangkatnya baru jam 3.40. Saya boarding jam 3:10. Tapi saya turunnya di mana? Surabaya. Secara daging capek loh, nunggu sekian lama, tidur nggak jelas gitu ya. Mama sudah, udah kamu tidur aja. Kalau lu cowok mah nggak apa-apa. Sama gue selonjoran di kursi gitu terus tiduran, terus tiba-tiba ada yang nakal gitu bagaimana? Jadi saya antara tidur, jadi saya tidurnya begini. Itu ya. Jam 3.10 kita boarding, jam berapa ya? Jam 5-an mendarat di Surabaya. Dari Surabaya saya sudah plot, saya akan cari Damri, naik bis dari naik Damri ke Bungur Asih. Dari Bungur Asih ambil patas AC yang ke Malang. Puji Tuhan, tetangga saya, Bu, Ibu di Juanda? Iya Pak. Ya udah antar bareng aja. Saya habis terima rombongan, dia itu EO ya, event organizer. Saya bisa briefing sebentar dengan rombongan, saya balik lagi ke Malang. Ibu ikut saya aja. Luar biasa kan Tuhan? Luar biasa Tuhan. Saya jadi nggak perlu capek-capek naik bis. Saya duduk asik, enak, dingin di mobil Innova Scenic dong, yang mahal banget itu. Asik tenang. Tidak ada harga yang kita bayar, tapi Tuhan selalu mengembalikan tanpa kita minta sama Tuhan. Jadi itu ya Bapak Ibu, tetap bersyukur, tetap percaya, berkat Tuhan itu nggak pernah lari dari kita. Itu aja. Mari kita berdoa syafaat. Pak Heri silakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam keluar daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada orang berkata, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau pelihara kami, Engkau lawat kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau beri kesembuhan, Engkau berkati dengan hingga sulit Tuhan Yesus. Kami boleh berada di tempat ini. Ini semua bukan untuk Tuhan, ini semua dengan rancangan Engkau Tuhan Yesus. Engkau pertemukan kami di tempat ini. Kami memuji, memuliakan sebab Engkau yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Kami mensyukurkan kiranya Tuhan, wujudnya boleh berkenan yang Engkau terjadi. Tuhan, kami Tuhan umat-Mu sore ini, beberapa yang tinggal bersama kami Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke tangan-Mu, dimanapun mereka berada, Engkau lawat Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan hari-hari Tuhan Yesus boleh bersama-sama kami memuliakan Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, apa yang menjadi usahanya Tuhan Yesus, apapun itu yang Tuhan yang dilakukan, kiranya Engkau berkati ya Tuhan, sehingga apa Engkau Tuhan Yesus, anak-anakmu yang belajar Tuhan,
kesabaran. Biar Tuhan membuat hasil Tuhan sesuai dengan cita-cita mereka, apa yang diinginkan. Pernyataan Yesus tidak terlambat. Bagi saudara juga sudah mendengarkan Tuhan dan firman Tuhan Yesus, tanamkan Tuhan mereka dalam kehidupan kami. Karena Tuhan Yesus selalu Tuhan melepaskan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan. Juga Bapak Yesus Tuhan Yesus, Engkau pakai ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan, pelayanan Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Engkau berkehendak, tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi. Maka sore ini kami berdoa Yesus, buat pemerintah kami Tuhan, buat Indonesia Yesus. Kami menerima itu pemimpin yang baru Tuhan Yesus. Engkau pakai ya Tuhan Yesus. Engkau nyatakan itu biar bukan Indonesia ini yang menjadi negara Tuhan yang kami boleh aman di dalamnya Tuhan Yesus. Kami mengumpulkan Engkau yang berkenan. Engkau pakai Tuhan kota Malang ini Tuhan. Sebentar lagi ada pilkada. Engkau siapkan pemimpin yang baru yang boleh terpilih Tuhan. Tunjukkan ya Tuhan Yesus siapa pemimpin yang akan menjabatkan kiranya penyertaan pimpinan dan buat tempat ini pada satu lagi lingkungan usaha sementara Tuhan. Jauhkan dari Tuhan dari masalah jahat Tuhan Yesus. Jauhkan dari orang-orang yang tidak tanggung jawab Tuhan Yesus. Bapak, penyertaan-Mu hari ini bahkan sampai selama kami percaya Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan kuasa penyertaan perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya dan menjadikan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.